Dan Rasulullah SAW memberitahukan bahwa saatnya penaklukan al-Fatah atau kemenangan besar itu sudah dekat. Ini ketika Rasulullah SAW memberitahukan kepada Sayyidina Umar tentang apa yang akan terjadi sesudah Sulhul Hudaybiyah. Maka ketika kita membaca sejarah Nabi, memasuki tahun 6 Hijriah, tepatnya pas perjanjian Hudaybiyah, itu episodenya sudah berubah, situasinya sudah berubah. Ini berbanding terbalik 180 derajat dibandingkan periode awal-awal di Mekah. Waktu Nabi pertama berdakwah, kesulitan, dimusuhi, lalu ditekan. Nah, di tahun 6 Hijriah itu sudah berubah. Kaum muslimin sudah berubah. Makanya Sulhul Hudaybiyah itu sebagai episode awal kemenangan kaum muslimin. Memang rentetan berikutnya seperti itu. Nah, satu hal sudah terlaksana, yaitu umroh. Yang mana di umroh ini kelihatan semangat kaum muslimin, dan itu sedikit banyak mempengaruhi mental orang-orang Quraisy ketika melihat kaum muslimin melaksanakan umroh. Semangatnya itu kelihatan. Lalu di tahun berikutnya, waqad kanat fi syahri Jumadil Awwal, Jumadil Ula, sanad 8 Hijrah. Tahun berikutnya yaitu tahun 8 Hijriah, bulan Jumadil Awal. Rasulullah SAW mengutus pasukan ke Mu'tah. Mu'tah ini di daerah Syam, Al-Qaf, sekarang namanya Al-Qaf. Nah, apa sebabnya Rasulullah mengirim pasukan ke Mu'tah ini? Sebabnya adalah karena waktu yang kemarin mengirim surat ke kerajaan-kerajaan, mengirim delegasi Romawi, Persia, ke Mesir, ada salah seorang yang terbunuh, Al-Harits bin Umayyah Al-Azdi. Rasulullah SAW bilang Malik Busra. Jadi Romawi itu kan kerajaan, ada daerah-daerah kekuasaannya, ya provinsinya mungkin lah. Salah satunya ya daerah Busra. Nah, raja di Busra, Surahbil namanya. Nah, ini menolak putusan Rasulullah dan membunuh ininya itu. Dan walam yuqtal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bayu. Jadi dari semua utusan itu delegasi semuanya pulang hidup kecuali Al-Harits yang meninggal. Terjadi Mu'tah ini untuk hukuman kepada mereka karena sudah membunuh delegasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun memberikan motivasi kepada para sahabat untuk berangkat, sehingga wasu'an majtama'a minal muslimin salah satu alaf muqatilin fatahayyul khuruj ila Mu'tah, sehingga terkumpul jumlah kaum muslimin untuk pergi ke Mu'tah ini sekitar 3.000. Ini jumlah yang kurang lebih sama saat Nabi Muhammad bertahan total di kota Madinah waktu diserang Quraisy dan koalisi besarnya. Itulah jumlah. Tapi Nabi ini tidak ikut. Nah, dalam pembahasan sirah ada namanya ghazwah, ada namanya sariyah. Ghazwah itu adalah pertempuran yang Nabi ikut di dalamnya, sedangkan sariyah Nabi tidak ikut, cuma mengirim pasukan. Mu'tah ini sebenarnya sariyah, Nabi tidak ikut. Tetapi
Tetapi ammatul ulama sirah atlaqu alaihim ismal ghazwa likasrati adadil muslimina fiha. Tapi kebanyakan ulama sirah menamakan Mu'tah ini dengan ghazwa, bukan sariyah, karena jumlah kaum muslimin yang berangkat itu banyak. Waktu perang Badar, Ghazwatul Badar tuh jumlah kaum muslimin berapa? Kurang lebih 313. Ini 3000, berarti 10 kali lipatnya banyak. Yang di Islam banyak sudah berangkat. Ini memang pasukan serius untuk memastikan sikap kaum muslimin ini, karena ada utusannya yang dibunuh Al-Haris bin Umayyah tadi. Izzah haibah kaum muslimin itu harusnya seperti itu. Lalu Nabi berpesan. Nah ini yang sampai terakhir semalam nih. Ujar Nabi, Amirun Nas Zaid bin Haritsah, fa in qutila fa Ja'far bin Abi Thalib, fa in qutila fa Abdullah bin Rawahah, fa in qutila fa liyartad muslimun minhum rajulan fa yaj'aluhu alaihim. Nabi berpesan, pemimpinnya komandan nomor 1 Zaid bin Haritsah. Yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Tapi kalau yang lainnya juga, maka pilih salah satu dari kalian kaum muslimin waktu itu yang jadi komandan berikutnya, panglima berikutnya. Nah, itu pesan pertama. Pesan kedua, Nabi mengingatkan para komandan ini untuk berdakwah di sana. Fa'in ajabu, kalau mereka menerima, wa illa fa ista'anu alaihim billahi wa qatiluhum. Jadi selipan pesan Nabi ya bisa jadi ini inti ya. Ini kan menuntut balas Al-Haris, tapi di saat bersamaan juga Nabi memberikan pesan untuk berdakwah di sana. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di momen apapun, dimanapun kita berada, jangan sampai sisi dakwah itu kehilangan. Misalnya berbisnis, jangan sampai berbisnis itu murni bisnis saja, tapi ingat bisnisnya ini agar ada nilai pahalanya. Bagaimana caranya? Ada sisi dakwahnya, bagaimana caranya? Itu yang harus disiapkan. Momen apapun, jangan sampai ketika kita beraktivitas yang positif lah, lupa tujuan utama manusia, tujuan hidup kita. Nah, jangan sampai. Jadi apapun aktivitas yang sedang kita lakukan, walaupun itu sangat berhubungan dengan dunia, tidak ada akhiratnya, tetap diselipkan dakwahnya, ibadahnya itu harus tetap ada. Nah, di riwayat Ibnu Ishaq kata beliau, wada'a Rasulullah SAW ashabahu al-muslimin wa umarahum inda khuludi min al-Madinah. Nabi mengantarkan para sahabat ini untuk berangkat. Di momen-momen keberangkatan itu Abdullah bin Rawahah menangis. menangis. Lalu ditanya Abdullah bin Rawahah, kenapa dia menangis? Lalu kata beliau, saya menangis amma wallahi ma bi hubbud dunya wala sababa bikum. Aku menangis ini bukan karena cinta dunia, takut berpisah, bukan karena takut meninggalkan dunia atau apa, bukan itu kata Abdullah bin Rawahah. Tapi walakin ini sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rawayat min Nabilah. Tapi aku teringat Rasulullah pernah membacakan satu ayat di surat Maryam tentang neraka. Ayat 7, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Ayat ini bila dilihat di tafsir
Ini maknanya macam-macam tentang ayat ini. Wa inna minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Wariduha itu ini kan bahasa nyamannya tuh ini. Seberapa orang itu kayaknya datangi neraka. Nah, ada yang mengatakan melewati itu nyata kan ala rabbika hatman maqdiya. Nah, kekhawatiran Abdullah bin Rawah ini kan falastu adri kaifa lisadri ba'da wurud. Makna wurudnya ini wariduha itu apa? Apakah lewat aja? Apakah lewat aja gitu? Atau bagaimana? Nah, Imam Syaukani itu di Fathul Qadir menyebutkan beberapa pendapat. Salah satu pendapatnya itu adalah orang beriman pun ke neraka, tapi jangan merasa panas kayak Nabi Ibrahim. Itu satu pendapat yang pentingnya lewat aja. Nah, itulah kenapa jadi Abdul Muhtar yang tentang ayat ini. Lalu beliau bersyair bang kata-kata hari ini. Nah, itu bahasa ini quotes-nya, lakinnani as'alur rahman maghfirah, tapi aku meminta kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih maghfirah, ampunan. Itu sudah berangkat. Lalu sampai di sana, walamma fasalu minal madinati sami'u bimasirihim fajama'u lahum jami'an lahum aksar min mi'ati alfi muqatirin rum wa jama'a Syurahbil bin Amr mi'ata alfi muqatirin min qabilah Juzam wal Qain wa Bahra. Nah, ketika rombongan kaum muslimin ini berangkat dan diketahui musuh, maka ada 200.000. Heraklius mengumpulkan 100.000, si Syurahbil mengumpulkan 100.000, 200.000. Wasanya muslim dzalika faqam fi mani lailatain bi faqam fi amrihim. Tolak 3.000, banyak tuh 3.000 dibanding Ghazwatul Badar 10 kali lipat tolak nih. Sampai dari ya hampir di tempat tujuan. Heraklius menyiapkan pasukan 100.000, Syurahbil 100.000, 200.000. Akhirnya kaum muslimin musyawarah. Nah, bagaimana yang kita lakukan? Musuhnya banyak benar, 3.000 melawan 200.000. Ibarat duit, dia membawa 3.000 ke warung pergorengan beneran. Kamu gorengan 1.000 3 butik, gorengan 100, 1.500 2 butiknya. Ini membawa 200.000. Orang macam-macam itu duit. Ini manusia banyak banget 200.000. Salah satu sensus jumlah penduduk kota Banjarmasin ini sekitar 600.000. Maksudnya 600.000 kota Banjarmasin. Tapi bila weekend bisa sampai 1 juta lebih. Nah, pasukan Romawi itu 200.000. Banyak lah tuh, banyak benar. Itulah. Sehingga rapat. Ini bukan genting lagi, sudah musuhnya banyak. Nah, lalu salah satu ada yang berpendapat, naktubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nukhbiruhu bi adadi aduwina. Kita kirim surat ke Rasulullah, jumlah musuhnya segini. Jar Abdullah bin Rawahah. Ini dasar man of the match-nya kayaknya si Denmark di Ghazwatul Mu'tah, salah satunya. Dia sini aduh usah ngirim surat. Kenapa? Kan kita di sini hendak mati syahid.
Itu pas banget. Ini logikanya tuh paling benar 3.000, 200.000. Jadi Abdullah bin Rawah kan usaha minta bantuan. Kan kita udah sadar mati syahid. Wa ma nuqatilu nas bi'adat wala quwwata wala kasra wa ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi qarramallahu bihi. Fantalaqu fa inna hiya ihda al-husnayain imma dhuhur aw syahadah. Jadilah kita ini berjihad ini, bertempur ini, jumlah itu lain prioritas. Kenapa? Ini kita memperjuangkan agama. Pilihannya dua, zuhur atau syahadat. Zuhur itu menang, berhasil, atau syahadat, mati syahid. Pilihannya dua. Ini dua pilihan sama-sama menyenangkan. Biar Abdullah bin Rawah. Musuhnya berapa tadi? 200.000. Waltaqal muslimuna bi'adaihim Ubailul Haq wa qad ijtama minhum ma la qabla lihad min al-Rasul fa akhadha al-liwa Zaid bin Harithah fa qatala wa qatal muslimuna hatta qutila rajulan ta'nan berramah. Lalu berjalan. Nah, sampai di Al-Qaf tadi, nama tempat berkumpul, lalu terjadilah pertempuran. Zaid bin Harithah memegang al-liwa, benderanya, berperang sampai terbunuh ta'nan berramah, tombak. Lalu Ja'far bin Abi Thalib lagi mengambil liwanya, itu simbol perang meninggal juga. Sudah, lalu sampai dalam riwayat itu darbahu rajulun rum faqaddahu nisfain fawajada fi jismihi khamsuna ta'na laisa minha syai'un fi dhahri. Meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib ini ada kurang lebih 50 tusukan. Itu pedang lawan tombak. Kita kepok jarumnya sakit banget. Disuntik, ada menggerakkan. Ini 50, awak kita ada 50, berarti mungkin sesenti ada 50. Dan 50 itu tidak ada di punggung. Jadi Ja'far tuh ini posisinya ini. Karena ada istilah mundur, ada. Jadi 50 ta'nah tusukan itu di sini di muka. Fillah itu ada, di belakang ini ada. Itu bukti keberaniannya itu tanpa batas. 50 itu jadi apa? Mungkin bisa di ChatGPT atau AI. Tolong gambarkan manusia kena 50 tusukan. Bayangkan itu Ja'far bin Abi Thalib tidak ada di punggung, ini luar biasa. Lalu meninggal. Bisa nih. Lalu semua akan liwa Abdullah bin Rawah wa ta'ala yatajizu panggilan. Walau yazal yuqatil hatta qutila radhiyallahu anhu. Lalu yang ketiga Abdullah bin Rawah meninggal. Ini habis dah. Pergantian pemain, pergantian komandan habis. Lalu apa? Nah, kadang ada momen-momen menyedihkan, momen-momen krisis itu muncul pahlawan baru di sini. Seketika Abdullah bin Rawah meninggal, tsumma tafaqan nasu ala imraati Khalid bin Walid fa akhadha liwa. Ketika komandan meninggal, kaum muslimin semangat menunjuk Khalid bin Walid. Inilah ini musuh 200.000, kaum muslimin 3.000, komandannya 3 kali berganti. Semangatnya ada berkurang. 3 kali berganti. Meninggal ganti, meninggal ganti. Ini juga menunjukkan tentang bagaimana regenerasi sahabat itu
mantap, siap. Kayak bukan istilah seperti ayam kehilangan induk, kayak tidak ada. Tinggal ganti. Ini tidak menggentarkan kaum muslimin. Wah, meninggal kayak apa? Siapa yang meneruskan? Lanjut sampai muncullah Khalid bin Walid. Nah, di sini dalam riwayat Imam Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengantarkan mereka ini waktu perang itu. Ujian Nabi kan akhadar raya Zaid Qausi, yang mengambil raya Zaid lalu meninggal. Semua akhadar raya Ja'far Qausi meninggal. Kemudian Ibnu Rawahah meninggal. Wa aina mutadzirufan, lalu air mata Nabi mengalir, titikan bunyi mata. Nah, wa aina mutadzirufan itu mengalir. Jadi bukan menangisnya terisak-isak, bukan, tapi mengalir. Hatta akhadar raya. Nah, di sini gelar Khalid bin Walid itu muncul, langsung Nabi yang memberi gelar. Ketika Abdul Nur meninggal, ketika bunyi mata Nabi, lalu ya Nabi, hatta akhadar raya sayfun min suyufillah hatta fatahallahu alaihi. Nabi tidak menyebutkan nama, tapi menyebutkan gelar sebelum Khalid dipilih. Berarti Nabi sudah dapat informasi lebih dahulu. Dari siapa? Jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga berdasarkan hadis ini, penulis Syekh Said Ramadan Al-Buti ingin menegaskan bahwasanya kaum muslimin ini tidak kalah di Ghazwatul Mu'tah. Tidak kalah. Nah, ini analisanya panjang sebenarnya tentang kaum muslimin menang atau kalah di Ghazwatul Mu'tah. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, dengan jumlah 3.000 melawan 200.000, kaum muslimin tidak kocar-kacir, bisa bertahan, lalu Romawi mundur. Nah, walaupun tidak menguasai secara militer itu tidak menang, tapi secara langkah, secara mental itu menang. Dan di sini disebutkan, ini riwayat Imam Bukhari di syarah. Ini di syarahnya, syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tsumma akhadahu al-liwa Abdullah bin Rawahah faqutila. Ketika Abdullah bin Rawahah mengambil al-liwa, bendera tadi, terbunuh. Tsumma salahal muslimun ala Khalid bin Walid. Kemudian kaum muslimin memilih Khalid bin Walid. Nah, sudah apa yang dilakukan Khalid bin Walid di momen-momen terdesak ini? Waqad ghayyara hayatal askar faja'al al-maimanah maisarah wal maisarah maimanah. Strategi Khalid bin Walid di momen-momen itu, ini kan secara jumlah sangat jauh, komandan sudah dikali berganti. Bagaimana caranya? Pasukan tambahan tidak ada. Apa yang dilakukan Khalid bin Walid? Mengganti formasi. Yang di sayap kanan ditukar ke sayap kiri, yang kiri ke kanan, yang di depan ke belakang, sehingga orang-orang Romawi mengira ada pasukan tambahan. Inilah sangat sulit di momen-momen terdesak ini. Khalid bin Walid masih bisa membuat strategi yang membuat Romawi itu mundur. Nah, sudah, lalu akhirnya kaum muslimin pulang. Jadi kan perang, Romawinya mundur itu kayak dahai, kaum muslimin mundur juga.
Jadi bukan mundur lalu dikejar, bukan seperti itu, tapi Romawi mundur, Muslim mundur. Nah, maka mundurnya Khalid ini menjadi tudingan sebagian kaum muslimin. Apa? Ya farartum fi sabilillah, wahai para pengecut, kalian sudah lari dari jihad fi sabilillah. Langsung ditangkis oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Laisu bil farar, walakinnahum al farar insyaallah. Mereka tidak melarikan diri dari jihad fi sabilillah, tapi mereka apa? Al farar. Farar itu mundur untuk strategi nanti datang lagi. Itu. Nah, ini juga jadi dalil tentang mundur dalam perang itu. Kan ada salah satu dosa besar itu adalah awal diyazhab, melarikan diri dari peperangan. Itu ada. Tapi yang dilakukan Khalid ini bukan lari dari peperangan, tapi adalah sebuah strategi yang nanti akan kembali lagi. Apalagi secara jumlah ini kalah jauh. Nah itu. Ini kan kalau jadi hitung-hitung, dihitung-hitung lah jumlah kaum muslimin dengan orang-orang Romawi ini kan lah. Laqad ra'aita anna musyrikin wa man ma'hum min ar-rum qad balagha yaqrub 200,000 muqatil. Jumlahnya tadi 200.000. Kaum muslimin tidak lebih dari 3.000. Nah, berarti maknanya adalah qad balagha ma yaqul an 50 dhafan min adad muslimin. Itu 50 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. 50 kali lipat. Kalau di perang Badar itu 3:1, ini 50:1. Rambogin kalah kayaknya. Itu secara jumlah. Makanya Ghazwatul Mu'tah ini jangan dilihat head to headnya, jangan dilihat kayak perang Uhud, Badar, karena beda. Secara jumlah itu sangat jauh. Manusia normal mana lah, musuhnya 50 kali lipat pada buka di real kehidupan dan tidak kalah. Itu. Nah, makanya Ghazwatul Mu'tah ini jadi penting karena di situ mental kaum muslimin benar-benar teruji. Selain Khalid bin Walid sebagai Sayfullahil Maslul itu muncul, sosok yang memang benar-benar ahli strategi perang yang akhirnya bergabung dengan kaum muslimin di Ghazwatul Mu'tah ini mulai kelihatan. Yang pada akhirnya pas zaman Khalifah Khalid ini makin bersinar karena banyak kemenangan-kemenangan yang beliau berikan untuk kaum muslimin. Nah, lalu dari sini ada beberapa poin yang bisa dilihat. Yang pertama, wasiat Nabi tentang komandan, panglima atau pemimpin. Dan ini ada urutannya. Itu. Lalu yang kedua, wasiat Nabi juga tentang masyru'iyati ijtihadul muslimin fi ikhtiyari amirihim. Disyariatkan teknis ijtihad kaum muslimin memilih pemimpin mereka. Bilanya tidak ada pemimpin, maka mereka harus berijtihad memilih pemimpin penggantinya siapa. Itu. Dan juga yang ketiga, waktu Nabi mengantarkan pasukan Mu'tah ini berangkat, Nabi kan menangis, titikan mata lah. Ini menunjukkan Rasulullah diperlihatkan apa yang akan terjadi di mana itu. Padahal kan dia Madinah dengan Al-Qaf atau Syam itu jauh, tapi Nabi sudah diperlihatkan apa yang akan terjadi. Tapi kan misalnya kalau Zaid bin Hasan meninggal, Ja'far meninggal, Abdullah bin Rawahah, itu Nabi sudah tahu dan sudah diberitahu akan apa yang terjadi. Pertanyaan, apakah Nabi Muhammad tahu tentang yang gaib? Tidak.
Ini tidak merubah sisi kemanusiaan Nabi Muhammad, tetapi ini adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan di momen-momen tertentu. Nabi bisa tahu apa yang akan terjadi. Secara waktu belum terjadi, secara tempat juga sangat jauh. Tapi Nabi tahu itu salah satu mukjizat. Momen-momen tertentu aja. Wahyu dari Allah diberitahu. Nah, itu. Tidak semuanya yang sembunyi. Maka bila ada orang yang selalu tahu apa yang akan terjadi, ini bermasalah sebenarnya. Ini beda dengan analisa sesuatu beda. Ada yang bisa dianalisakan, ada hal yang itu memang goib. Itu jangan dicampur adukan, beda. Contoh dunianya, tentang dunia. Bila nyapian ingat dahulu tahun 2005 itu ada final Liga Champions Liverpool melawan Milan. Milan sudah menang babak pertama 3-0. Sudah menang. Sudah babak kedua sisa 45 menit. Komentatornya tuh ngaran sidin bungkus Kusnaini masih ada di TV yang jar bungkus lainnya. Sidin ini bukan ahli nujum, analis bola ya. Jadi bilanya dalam waktu 15 menit Liverpool tidak mencetak gol, habis Milan pasti juara. Sekalinya dalam 15 menit babak kedua itu Liverpool langsung mencetak 3-0. Langsung mencetak 3-0. Seri perpanjang waktu penalti Liverpool menang. Pertanyaan, apakah bungkus lainnya adalah ahli nujum? Kan, ini karena ilmu analisa bola. Itu sama ayah Muhammadiyah misalnya berbisnis. Ini kayaknya jadi naik barang. Nah itu, ini beda dengan ilmu gaib. Itu beda, tidak sama. Sama kayak BMKG. Yang BMKG kemungkinan besok hujan. Ini kalau hujan bukan, itu karena ada ilmu. Itulah kasus di Aceh itu BMKG sudah memadai bakalan ada, cuma kayaknya boleh dah nol lagi dah, sudah dimadai ini cegar ini gitu. Nah itu mukjizat Nabi. Lalu yang keempat, ini juga memastikan bahwasanya apa? Yusajjilu fadlan khasan li Khalid bin Walid radhiyallahu an tentang Sayfullahil Maslul. Jadi Khalid bin Walid itu dapat gelar Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Karena gelar ini Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Lalu yang kedua, beliau meninggalnya tidak di medan pertempuran, tapi di mana? Di atas ranjang. Kenapanya? Karena bila Khalid bin Walid meninggal di peperangan, masa pedang Allah kalah. Nah, dan pas diperiksa juga awak sini sebenarnya di kunat. Sebenarnya kunat kau ya bekas luka. Banyak. Itu juga menunjukkan tentang umur itu bukan karena kejadian. Khalid bin Walid perangnya banyak, yang memang umur beliau tidak meninggal di peperangan tidak terjadi. Tapi ada sahabat Nabi, bila kita ingat dulu waktu di Ghazwat Uhud, ngarannya Usairim ini masuk Islam sebelum keberangkatan Ghazwat Uhud. Nabi nomor 4 Pak, ya Nabi di Islam dulu, ya Nabi belum di Islam, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Pulang perang Uhud, ada sempat sembahyang karena memang belum masuk jamnya di Ghazwat Uhud meninggal. Makanya jar Nabi, amalun qalilun wa ajrun katsirun, gawian sedikit pahala banyak. Ada yang lain, ini umurnya mantap umur bisa fisabilillah. Cuma kan kasusnya itu sejuta bisa seko. Nah, di riwayat lain juga ini disebutkan oleh Imam Bukhari,
Laqadin qata'at fi yadi yawma muqtatis satu asyaf fama baqiya fi yadi illa safihah yamaniyah. Wa hadza hadits yadullu ala anna muslimin qad qatalu minal musyrikin katsiran. Secara jumlah tidak tahu pasti lah, cuma kira-kiranya itu jumlah kaum musyrikin Tuhan itu adalah yang meninggal itu banyak, kaum muslimin sedikit. Makanya di perang Mu'tah ini sebenarnya tidak sangat tidak logis dikatakan kalah dengan jumlah seperti itu lalu jumlah yang terbunuh. Nah, dan tadi yang makna farar tadi ini juga adalah hal yang patut disimak, patut diperhatikan. Apalagi Nabi mengatakan ujungnya laisu bil farar walakinahum al qarar insyaallah. Berarti ada episode berikutnya kemenangannya itu kayak apa. Dan ini Ghazwatul Mu'tah ini pertempuran kaum muslimin pertama bertemu dengan Romawi. Yang ada episode berikutnya pertempuran kaum muslimin melawan Romawi. Ini pertemuan pertama, leg satunya lah. Karena ada pertemuan berikutnya apabila itu mungkin di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.